isu hukum, demokrasi, dan HAM. Dalam masa 1 tahun Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memimpin Indonesia, ada beberapa isu yang juga menjadi sorotan. Yang pertama adalah ketatanegaraan. Presiden Prabowo Subianto sempat mengemukakan wacana agar kepala daerah dipilih kembali oleh DPRD dengan alasan bahwa sistem ini lebih efisien dan tidak menelan banyak biaya. Hal itu disampaikan saat berpidato dalam acara perayaan Hari Ulang Tahun Partai Golkar pada Kamis 12 Desember 2024 lalu. Atas hal itu, KPU langsung ikut merespon pernyataan Presiden Prabowo Subianto. KPU menyatakan akan mengikuti aturan yang ditetapkan atau dibentuk DPR dan pemerintah terkait dengan sistem pelaksanaan pilkada mendatang. Wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD dinilai hanya akan memperkuat oligarki. Politik uang pun akan semakin tersembunyi dan sulit diawasi. Wacana seperti ini dinilai sebagai lagu lama karena kerap sekali berembus dan sontak hal ini dapat reaksi publik. Mereka mengatakan daripada dipilih DPRD, masyarakat siap untuk datang memilih ke TPS. Sikap pemerintah dalam hal ini masih terus mengkaji. Sejalan dengan partai-partai politik, pemerintah juga mengkaji kemungkinan perubahan sistem pemilihan kepala daerah atau pilkada dari dipilihnya secara langsung oleh rakyat menjadi dipilih oleh DPRD. Pemerintah mengklaim bahwa opsi itu memungkinkan untuk diambil karena konstitusi tidak mengatur mekanisme pilkada secara spesifik. Meskipun begitu, pengamat ingatkan pemerintah atas resiko kemunduran demokrasi. 2. Pemberantasan korupsi di 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Pertama, kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina. Kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina periode 2018 hingga 2023 menjadi salah satu perkara yang menjadi sorotan publik. Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung menetapkan sejumlah tersangka, salah satunya pengusaha Muhammad Riza Khalid pada Kamis 10 Juli 2025. Kejagung juga telah menetapkan Riza Khalid masuk sebagai daftar pencarian orang atau DPO atau buronan sejak 6 Agustus 2025. Hal ini dilakukan lantaran Riza sudah 3 kali mangkir dari pemanggilan penyidik. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan 9 tersangka yakni Rifa Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Sani Dinar Saifuddin selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization di PT Kilang Pertamina Internasional. Lalu ada Yoki Firnandi selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Agus Purwono selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, lalu ada Maya Kusmaya selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga, dan Edward Kohn selaku VP Trading Operations PT Pertamina Patraniaga. Kemudian Muhammad Keri Andrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. Dimas Wersapati selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Janggala Maritim, dan Gading Ramadan Joedo selaku Komisaris PT Janggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Berkas perkara 9 tersangka telah dilimpahkan tahap 2 di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Dalam penyidikan, Kejagung menemukan fakta bahwa adanya pemufakatan jahat, ada kegiatan pengadaan impor minyak mentah oleh PT Kilang Pertamina Internasional dan PT Kilang oleh PT Pertamina Patraniaga dengan para tersangka dari pihak swasta sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara. Kejagung mengatakan tindakan para tersangka menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar 285,1 triliun. 2 kasus korupsi laptop Chromebook di Kemendikbud. Selain kasus korupsi tata kelola minyak mentah, ada juga kasus korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi pada 2019 hingga 2022. Awalnya, Kejaksaan Agung menetapkan 4 tersangka pada Selasa 15 Juli 2025, diantaranya mantan stafsus Kemendikbudristek era Nadiem Makarim, Juristan, ex-konsultan teknologi di lingkungan Kemendikbudristek Ibrahim Arif, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek tahun 2020 hingga 2021, Mulyatsyah, dan Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek Sri Wahyuningsi. Dari hasil penyelidikan, Kejagung menaksir kerugian keuangan negara mencapai 1,9 triliun rupiah. Dan 2 bulan berselang, Kejagung menetapkan mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim sebagai tersangka baru pada Kamis 4 September 2025.
Lanjut ketiga, kasus korupsi vonis lepas ekspor CPO. Pada Maret 2025, publik dihebohkan dengan kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor kepada 3 perusahaan crude palm oil CPO, yaitu PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group. Kasus ini menjerat 4 orang berprofesi sebagai hakim. Mereka adalah Ketua Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta, Agam Syarif Baharudin, dan Ali Muhtarom, kedua hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Yumanto, seorang hakim dari PN Jakarta Selatan. Para hakim itu menerima uang dari pengacara yang mewakili perusahaan, yaitu Arianto dan Marcella Santoso. Dari suap yang diterima, Juyanto, Ali, dan Agam memutus vonis lepas untuk 3 korporasi, yaitu Permata Hijau Group, Wilmar Group, dan Musim Mas Group. Berikutnya, kasus yang keempat yakni kasus kuota haji. Pada awal Agustus 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengumumkan kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024 yang terjadi pada masa Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas naik ke tahap penyidikan. KPK menaksir kerugian keuangan negara akibat kasus korupsi ini mencapai 1 triliun rupiah. Dalam kasus ini, KPK telah memeriksa sejumlah saksi baik dari pihak Kementerian Agama, Asosiasi Penyelenggara Haji, hingga travel perjalanan. KPK pun sudah mencegah 3 orang bepergian ke luar negeri demi kepentingan penyidikan, yakni ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas, ex-staf khusus Yakul Isfaq Habidal Aziz, dan pengusaha Biro Perjalanan Haji dan Umroh Fuad Hasan Mansur. Meski demikian, hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka dalam kasus kuota haji tersebut. Kelima, kasus korupsi ex-Wamenaker ditangkap KPK. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menangkap ex-Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel dalam rangkaian operasi tangkap tangan atau OTT pada Rabu 20 Agustus 2025. Immanuel Ebenezer dan 10 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam perkara ini, KPK menemukan bahwa Noel menerima aliran uang sebesar 3 miliar rupiah pada 24 Desember 2024. Selain itu, KPK juga menyita 32 kendaraan terdiri dari 25 mobil dan 7 motor terkait kasus pemerasan tersebut. Keenam, kasus dana CSR BI OJK. Pada September 2025, KPK juga menetapkan 2 legislator Heri Gunawan dan Satori sebagai tersangka kasus dana Corporate Social Responsibility atau CSR, Bank Indonesia atau BI, dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Meski demikian, KPK belum melakukan penahanan terhadap 2 tersangka, lantaran masih membutuhkan keterangan dari tersangka. KPK menduga yayasan yang dikelola oleh Heri Gunawan dan Satori telah menerima uang dari mitra kerja Komisi 11 DPR RI, yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Namun, keduanya diduga tidak melaksanakan kegiatan sosial sebagaimana dipersyaratkan dalam proposal permohonan bantuan dana sosial tersebut.